Ketika kemarin kita berbincang sedikit perihal alasan kenapa kok kami mendirikan organisasi Pusat Lumbung ini, maka tentunya itu merupakan sebuah kewajiban bagi saya, yaitu dimana pergolakan pemikiran kaum pemuda atau kerisauan dan juga kegelisahan yang dimiliki oleh para pemuda itu harus disalurkan dalam sebuah tempat atau diberikan sebuah ruang di mana mereka dapat memberikan atau menyuarakan pemikiran mereka, gagasan-gagasan mereka, atau pendapat mereka terhadap segala kerisauan yang mereka miliki, baik itu dalam bidang pendidikan, baik itu dalam bidang sosial, atau baik itu dalam bidang budaya. Tetapi ketika kita berpikir atau mengingat sejarah sebelumnya, yaitu terkait pergolakan para pemuda yang dapat menciptakan perubahan akan terjadinya kesejahteraan bagi Indonesia, atau pergolakan pemikiran yang menyebabkan banyaknya organisasi-organisasi lain yang berani untuk ikut bersuara, maka jangan pernah lupakan Budi Utomo. Jika Anda bertanya mengapa kok harus Budi Utomo, maka selamat datang di channel Pusat Lumbung, di mana pertanyaan yang Anda berikan akan selalu terjawab melalui channel ini. Oke teman-teman, mungkin kita akan ngobrol agak santai saja, yaitu biar agak nikmat lah. Jadi ceritanya Budi Utomo ini merupakan sebuah organisasi yang diinisiasi oleh kalangan kaum terpelajar, yaitu di mana kaum terpelajar tersebut belajar di sebuah sekolah yang bernama Stovia, atau sekolah yang singkatan lah Stovia, berasal dari ejaan Belanda, entah cara bacanya gimana, jadi saya takut salah, jadi saya hanya dapat menyebutkannya sebagai Stovia. Organisasi ini diinisiasi oleh 3 orang dan didirikan pada akhir tahun 1907. Beberapa inisiator dari organisasi ini sebagai kaum terpelajar yang berada di sekolah Stovia atau sekolah milik Belanda saat itu adalah yang pertama Dr. Wahidin, yang kedua adalah Raden Sutomo, dan yang ketiga adalah M. Suruji. Pergolakan pemikiran ini atau pertukaran gagasan antara ketiga orang ini tuh berasal dari, bentar jeda dulu, ada sepeda rame. Nah, mungkin karena agak ramai jadi kita agak berbincang santai dulu. Jadi pergolakan pemikiran mereka, setiap dari mereka memiliki kerisauan yang dimiliki oleh Dr. Wahidin, kerisauan yang dimiliki oleh Sutomo, dan kerisauan yang dimiliki oleh Seruji ini digabungkan menjadi satu, yaitu disatukan antara gagasan-gagasan yang mereka miliki. Mungkin saat itu mereka datang ke kafe lah, atau nongkrong di taman sambil nyebat gimana keadaan Indonesia saat ini, bagaimana cara kita sebagai kaum terpelajar dapat memberikan kontribusi kepada mereka. Sungguh nyaman hidup kita, sungguh kasihan hidup mereka yang tidak bisa memiliki kesetaraan pendidikan seperti kita. Tentunya mungkin seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ketiga orang inisiator tersebut, hingga akhirnya dari gagasan-gagasan yang mereka miliki atau gagasan-gagasan yang mereka diskusikan saat itu, terbentuklah organisasi Budi Utomo, di mana organisasi ini didirikan dan bertujuan apa tujuan mereka kalau teman-teman kira? Padahal kan mereka sudah memiliki kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman sebagai kaum terpelajar, di mana pada masa kolonialisme seseorang itu kan susah untuk sekolah, kecuali mereka turunan dari kaum bangsawan, kaum borjois, begitulah nyebutnya, atau Kelezirit mungkin sekarang. Kalau mungkin sekarang tinggal crazy-nya. Jadi saat itu mereka mungkin tergolong kaum bangsawan atau tergolong kaum mampu untuk melakukan sekolah. Sehingga dengan jiwa nasionalisme yang kuat untuk membangun jiwa berbangsa dan juga bernegara yang lebih kuat agar menjamin kesetaraan seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, mereka menggunakan atau melalui organisasi Budi Utomo ini
menyalurkan keinginan-keinginan mereka atau cita-cita mereka bersama, yaitu agar bisa terwujud. Apa cita-cita mereka? Cita-cita mereka itu intinya hanya satu, yaitu adalah menyediakan atau memberikan kesetaraan dan kesejahteraan umum dalam bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan yang terutama adalah bidang kemanusiaan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang terutama adalah membangun kesadaran bagi mereka bahwa sebagai masyarakat Indonesia atau orang yang berjiwa Indonesia, kita itu setara dengan orang luar negeri atau orang Belanda yang sebagai kaum kolonialis lah pada saat itu. Tidak ada inferioritas antara kaum Belanda, masyarakat Belanda yang sebagai seorang penjajah dengan kita sebagai orang yang terjajah. Kita itu setara. Jadi organisasi Budi Utomo memiliki cita-cita umum, cita-cita besar yang ingin mereka wujudkan, sehingga mereka membentuk sebuah organisasi Budi Utomo ini. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan tadi, apa langkah konkret yang diberikan oleh Budi Utomo dan bagaimana cara mereka untuk mencapai tujuan tersebut? Langkah konkret yang diciptakan oleh Budi Utomo adalah melalui tindakan-tindakannya. Yang pertama adalah pada kongres yang pertama pada tanggal 3 sampai tanggal 5, yaitu di bulan Oktober pada tahun 1908, tepatnya di Yogyakarta. Budi Utomo melaksanakan kongres pertamanya. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk menciptakan legalitas dan juga untuk menciptakan kebenaran bahwa organisasi Budi Utomo ini benar-benar diciptakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tadi, tujuan yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga pada kongres yang pertama itu menghasilkan yang pertama penetapan kantor dari organisasi Budi Utomo. Yang kedua penetapan pengurus dari organisasi Budi Utomo. Dan yang ketiga adalah penetapan ADART yang menghasilkan tujuan bersama tadi, yaitu bahwa tujuan kita adalah untuk menyadarkan bahwa kita masyarakat Indonesia itu setara dengan mereka kaum Belanda. Tidak ada yang berbeda, tidak ada inferioritas. Mereka tinggi atau putih atau apa, kita berkulit sawo matang atau apa, kita sama, kita punya pikiran, kita tuh punya pergerakan, dan kita adalah yang memiliki negara ini. Mereka adalah penjajah dan kita perlu mengusir mereka. Itulah yang mungkin terpikir dan juga dipikirkan dan juga didiskusikan pada masa itu. Lalu bagaimana pergerakan-pergerakan Budi Utomo? Setelah melakukan kongres tersebut dan juga menciptakan berbagai macam seperti ADART dan juga penetapan tersebut, Budi Utomo mulai menyebarkan pergerakannya ke setiap daerah, yaitu memiliki cabang-cabang, yaitu di mana cabang tersebut terorganisir atau terorganisasi dengan pusat yang berada di Yogyakarta, sehingga pusat sebagai pemantau untuk pelaksanaan rencana-rencana yang nantinya untuk mewujudkan tujuan Budi Utomo tadi. 3 tokoh utama Budi Utomo, ya pertama ya Dr. Wahidin, yang kedua adalah Raden Sutomo. Tapi Raden Sutomo ini menjadi tokoh utama lah dalam pergerakan atau pergolakan Budi Utomo ini, karena pada kongres yang pertama pada tahun 1908 tersebut, Raden Sutomo dipilih menjadi sebagai seorang pemimpin atau ketua dari Budi Utomo tersebut, sehingga pergerakan dari Budi Utomo ini tertuju atau berasal dari inisiatornya lah, yaitu adalah Raden Sutomo. Hingga pergerakan yang diciptakan oleh Budi Utomo ini nantinya akan terus berproses untuk mencapai tujuan tersebut. Budi Utomo melakukan pergerakannya yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Selain itu, mereka juga melakukan pendekatan-pendekatan lain yang nantinya bermuara pada tujuan mereka atau tujuan cita-cita bersama, yaitu menciptakan kesetaraan. Seiring berjalannya waktu, dengan dari kisaran tahun berapa ya tadi, dari tahun 1907 hingga 1935, inilah masa akhir dari Budi Utomo. Budi Utomo mulai berubah pergerakannya
yaitu dimana yang pertama bergerak dalam bidang sosial dan juga budaya, dan pada akhirnya pada tahun 1935 Budi Utomo mengubah arah pergerakannya ke arah yang lebih minim atau ke arah yang lebih memiliki ruang gerak yang bebas lah, yaitu sebagai organisasi yang nantinya bergerak dalam bidang politik. Kenapa kok berpindah dalam bidang politik? Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena inisiatornya yaitu Raden Sutomo yang saat itu baru tiba atau baru pulang dari negeri Belanda, mendirikan sebuah organisasi baru yaitu dinamakan PBI, Persatuan Bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1935, di mana juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyatukan bangsa Indonesia, untuk menciptakan kesetaraan bahwa masyarakat Indonesia itu sama dengan kaum penjajah. Kita itu sama, pikiran kita sama, kita memiliki kecerdasan yang sama. Tidak ada inferioritas antara kita dan mereka. Sehingga untuk mewujudkan tujuan-tujuan tadi, PBI ini, Budi Utomo ini disatukan dengan PBI, yaitu menjadi sebuah partai politik yang nantinya dinamai sebagai Parindra, Partai Indonesia Raya. Jadi pada tahun 1907 Budi Utomo didirikan secara non formal. Pada tahun 1908 pada tanggal 3 hingga 5 Oktober Budi Utomo ditetapkan secara formal atau legal. Dan yang terakhir, Budi Utomo berakhir pada tahun 1935, di mana Budi Utomo berubah atau melebur dalam sebuah pergerakan politik yang dinamai Partai Parindra, Partai Indonesia Raya. Lantas apa manfaat dari berdirinya Budi Utomo? Manfaat utama dari berdirinya Budi Utomo adalah yang pertama ini, pemikiran dan juga sikap inferioritas kaum terpelajar itu tidak ada. Mereka memiliki jiwa nasionalisme yang sama. Mereka memiliki jiwa Indonesia yang sama. Kaum terpelajar secara pikirannya dan terpelajar secara hatinya, terpelajar secara akhlaknya. Mereka berdiri untuk membebaskan ketidakadilan yang diciptakan oleh kaum penjajah. Sehingga melalui berdirinya organisasi Budi Utomo yang berdiri cukup lama, rentang waktunya 1908 sampai 35, sehingga mereka menjadi inisiator yang menyebabkan tumbuhnya inisiator-inisiator lain untuk menciptakan organisasi baru yang dapat membantu mewujudkan Indonesia sejahtera hingga akhirnya Indonesia merdeka. Sungguh seru sekali jika kaum terpelajar memang mau benar-benar menjadi manusia yang terpelajar. Kita bukan hanya sekolah atau datang ke sekolah dengan pikiran yang kosong dan pulang dengan pikiran yang kosong. Kita datang dengan kemampuan atau keinginan untuk mendalami suatu keilmuan dan pulang untuk mengaplikasikannya kepada lingkungan sekitar, terutama pada lingkungan diri kita sendiri. Apa caranya? Yaitu meningkatkan kepekaan kita kepada sekitar dan meningkatkan keingintahuan kita akan suatu keilmuan. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kali ini. Mari kita bahas organisasi-organisasi pemuda yang lain. Kita wujudkan Indonesia yang lebih hebat, yaitu dengan menyadarkan pikiran-pikiran akan sejarah masa lalu. Terima kasih. Kita lanjut besok. Salam channel Pusat Lumbung.